Halo sahabat, dominasi dan kecurigaan yang sudah dibahas Pendeta Lina juga Ko Ocep di hari-hari yang sudah berlalu adalah bibit-bibit untuk terjadi apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu diskriminasi. Orang yang terlalu ingin mendominasi dan menguasai orang lain, juga mereka yang selalu memiliki kecurigaan, stigma-stigma tertentu terhadap kelompok-kelompok orang tertentu yang berbeda dengan dia, adalah orang-orang yang berpotensi besar untuk melakukan diskriminasi. Bukankah itu juga yang terjadi di Amerika ketika ada stigma bahwa orang kulit hitam itu dalam tanda kutip adalah kriminal, dan beberapa orang kulit putih merasa bahwa rasnya itu lebih superior, lebih bisa mendominasi, maka diskriminasi pun terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dampak dari diskriminasi itu sangat besar, sangat merusak relasi. Dan diskriminasi tidak hanya terjadi di skup yang begitu luas, yang jauh, tetapi juga mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada suku bangsa tertentu yang merasa superior dan sulit untuk bergaul dengan suku bangsa yang lainnya, atau mungkin diskriminasi jenis kelamin ketika perempuan misalnya dianggap lebih rendah dan lebih tidak mampu daripada laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan profesional, atau misalnya diskriminasi dalam hal usia. Ini bisa terjadi dua arah gitu ya. Orang-orang muda bisa mendiskriminasi orang tua, tapi orang tua juga sangat mungkin mendiskriminasi orang muda, dan sama-sama tidak bisa berelasi dengan baik. Di Alkitab ada banyak contoh tindakan masyarakat yang sangat diskriminatif. Dan saya mau melihat ke salah satu bagian, yaitu di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 memuat kisah yang sangat kita kenal, yaitu ketika ada perempuan yang kedapatan berzina. Pada saat itu ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Tuhan Yesus dan menanyakan pendapat Yesus harus diapakan perempuan yang kedapatan berzina ini. Bahwa kalau menurut hukum Taurat, orang-orang yang berzina itu harus dihukum dan dilempari batu. Tetapi menarik, saudara-saudara, bahwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus itu hanya perempuan saja. Dan di ayat yang kelima, Yohanes 8 ayat yang kelima, ahli Taurat mengatakan, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu? Menarik, karena seharusnya ahli Taurat itu mengerti betul isi kitab Taurat. Dan kalau kita cek di Imamat 20 ayat yang ke-10, di situ bukan hanya perempuan-perempuan yang harus dihukum ketika kedapatan berzina. Kalau ada laki-laki dan ada perempuan yang berzina, keduanya harus mendapatkan penghukuman. Maka ketika ahli Taurat hanya membawa seorang perempuan kepada Yesus, bukankah itu adalah salah satu tindakan diskriminatif? Hari ini saya mau membawa kita semua kepada bagaimana cara Yesus melihat. Di dalam cerita ini ada pernyataan Yesus yang sangat terkenal, yaitu di ayatnya yang ke-7. Dia mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus memiliki pandangan yang sangat anti-diskriminatif, baik bagi perempuan yang sudah mengalami diskriminasi itu, maupun kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sudah jelas-jelas salah membawa hanya seorang perempuan kepada Yesus. Tapi Yesus melihat semua orang adalah sama. Mereka adalah orang-orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia, karena ia melihat kita semua sama, suku bangsa apapun, berasal dari manapun, dengan tingkat kehidupan yang seperti apapun, kita semua adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, kemudian ia naik ke surga dan Roh Kudus turun, Roh Kudus pun ketika turun kepada para murid itu membuat para murid bisa berbicara kepada berbagai macam suku bangsa. Itu berarti Roh Kudus pun didatangkan Tuhan untuk mengabarkan Injil sukacita yang ditujukan kepada semua bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus melihat setiap orang adalah orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Dan
cara pandang yang demikian yang harusnya kita miliki juga agar hidup kita melampaui diskriminasi. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak juga untuk didengarkan pendapatnya. Bahkan tadi kalau di awal saya mengatakan bahwa diskriminasi itu bisa mencakup banyak hal, tidak hanya suku bangsa. Kita juga belajar bagaimana kita bisa menghargai, mendengarkan pendapat-pendapat orang-orang yang berbeda usia dengan kita. Entah itu anak-anak kita atau mungkin orang tua kita yang masih bersama-sama dengan kita. Mari kita hidup melampaui diskriminasi. Jangan sampai standar kita pribadi kemudian menentukan bagaimana orang lain harus mengikuti apa yang kita inginkan. Atau jangan sampai itu membuat kita merasa lebih superior daripada orang lain. Karena semua orang pada hakikatnya sama di mata Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.